Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Ilmu Kalam, yakni Bapak Fikri Farihin MPDI. Perkenalkan, nama saya Akurnia Finanda dari Prodi Piaud, NIM 2509648017. Di sini saya akan menjelaskan biografi dan pemikiran teologi Ahlus Sunnah, studi Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Pembahasan pertama yaitu biografi Abu Al-Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Yang pertama, Abu Al-Hasan Al-Asy'ari memiliki nama lengkap Abu Al-Hasan Ali bin Ismail bin Abi Bashrah Al-Asy'ari. Ia lahir di Basrah, Irak sekitar tahun 260 Hijriah atau 873 Masehi. Dan wafat di Baghdad pada tahun 324 Hijriah atau 935 Masehi. Al-Asy'ari merupakan keturunan dari sahabat Nabi SAW, yaitu Abu Musa Al-Asy'ari. Sejak kecil ia tumbuh dalam lingkungan keilmuan yang kuat sehingga memiliki kesempatan untuk mempelajari berbagai disiplin ilmu keislaman, terutama ilmu kalam yang pada saat itu perkembangan pesat di dunia Islam. Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari, beliau awalnya adalah tokoh besar dalam aliran Mu'tazilah yang dididik oleh pamannya. Setelah melakukan perenungan mendalam dan bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW, beliau berbalik arah dan membela doktrin Ahlus Sunnah. Pendekatan beliau lebih menengahi antara kelompok tekstualis yaitu salaf dan rasionalis. Yang kedua yaitu Imam Abu Mansur Al-Maturidi, lahir di Maturid dan wafat pada tahun 333 Hijriah atau 944 Masehi. Imam Abu Mansur Al-Maturidi lahir di Maturid, sebuah distrik di Samarkand, Uzbekistan. Beliau mendalami teologi untuk membendung paham yang menyimpang dari kaidah akal dan syariat. Secara fikih, beliau adalah pengikut mazhab Hanafi dan mendasarkan pemikirannya pada karya-karya Imam Abu Hanifah seperti Al-Fiqh Al-Akbar. Yang kedua yaitu metode teologi yang digunakan oleh Al-Asy'ari dan Al-Maturidi dalam memahami ajaran Islam. Metode yang pertama, metode teologi Al-Asy'ari. Al-Asy'ari mengembangkan metode teologi yang berupaya menengahi pertentangan antar kelompok yang terlalu mengutamakan akal dan kelompok yang hanya berpegang pada teks secara literal. Dalam pandangannya, akal memiliki peran penting untuk memahami dan membuktikan kebenaran ajaran Islam, tetapi kedudukannya tetap berada di bawah wahyu. Oleh karena itu, ketika terjadi pertentangan antara hasil pemikiran akal dan nas yang sahih, maka wahyu harus menjadi rujukan utama. Metode ini kemudian dikenal sebagai pendekatan moderat yang menjadi ciri khas teologi Al-Asy'ari. Metode teologi Al-Maturidi. Berbeda dengan Al-Asy'ari, Al-Maturidi memberikan ruang yang lebih luas kepada akal dalam memahami ajaran Islam. Menurutnya, akal manusia mampu mengetahui keberadaan Tuhan dan memahami sebagian nilai baik dan buruk meskipun belum menerima wahyu. Namun demikian, akal tetap memiliki keterbatasan sehingga wahyu tetap diperlukan sebagai petunjuk yang menyempurnakan pengetahuan manusia. Dalam metodologinya, Al-Maturidi berusaha menggabungkan kekuatan argumentasi rasional dengan dalil-dalil wahyu secara harmonis. Ia tidak mendapatkan akal sebagai lawan wahyu, melainkan sebagai sarana untuk memahami pesan-pesan wahyu secara lebih mendalam. Oleh karena itu, metodologi teologi Maturidiyah sering dianggap lebih rasional dibandingkan
Asy'ariyah, meskipun tetap berada dalam koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketiga yaitu bentuk sintesis antara wahyu dan akal menurut Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Sintesis wahyu dan akal menurut Al-Asy'ari menempatkan wahyu sebagai sumber utama kebenaran dalam ajaran Islam. Menurutnya, akal memang dapat digunakan untuk memahami dan membuktikan keberadaan Allah, serta memperkuat keyakinan terhadap ajaran agama. Namun, kemampuan akal manusia memiliki keterbatasan sehingga tidak dapat dijadikan satu-satunya sumber pengetahuan dalam persoalan akidah. Oleh karena itu, ketika terjadi perbedaan antara hasil pemikiran akal dan nas yang sahih, maka wahyu harus lebih diutamakan. Sintesis wahyu dan akal menurut Al-Maturidi. Berbeda dengan Al-Asy'ari, Al-Maturidi memberikan ruang yang lebih luas kepada akal dalam memahami ajaran Islam. Menurutnya, manusia dapat mengetahui keberadaan Tuhan melalui akal sebelum datangnya wahyu. Bahkan akal juga mampu membedakan sebagian nilai baik dan buruk berdasarkan fitrah dan kemampuan berpikir yang dimiliki manusia. Namun demikian, Al-Maturidi tetap menegaskan bahwa wahyu memiliki kedudukan yang sangat penting karena tidak semua persoalan dapat dijangkau oleh akal manusia. Al-Maturidi berpendapat bahwa wahyu berfungsi untuk memberikan penjelasan yang lebih sempurna mengenai hal-hal yang tidak dapat diketahui secara pasti oleh akal, seperti tata cara ibadah, hukum-hukum syariat, serta berbagai perkara gaib. Dengan demikian, akal dan wahyu memiliki fungsi yang berbeda tetapi saling melengkapi. Akal membantu manusia menemukan kebenaran dasar tentang ketuhanan, sedangkan wahyu menyempurnakan dan mengarahkan pemahaman tersebut agar tidak menyimpang. Persamaan dan perbedaan pandangan Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Secara umum, Al-Asy'ari dan Al-Maturidi sepakat bahwa wahyu dan akal sama-sama memiliki peran penting dalam memahami ajaran Islam. Keduanya menolak pandangan yang hanya mengandalkan akal tanpa wahyu maupun pandangan yang menolak penggunaan akal sama sekali. Kesepakatan ini menjadi dasar lahirnya teologi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang moderat dan mampu menjembatani berbagai perbedaan pemikiran dalam Islam. Perbedaannya terletak pada tingkat penggunaan akal. Al-Asy'ari lebih menekankan dominasi wahyu ketika terjadi persoalan teologis yang sulit dipahami akal. Sebaliknya, Al-Maturidi memberikan ruang yang lebih luas kepada akal untuk mengetahui keberadaan Tuhan dan sebagian nilai moral sebelum datangnya wahyu. Meskipun demikian, perbedaan tersebut tidak menghilangkan tujuan utama keduanya, yaitu menjaga kemurnian akidah Islam dan menciptakan keseimbangan antara rasionalitas dan keimanan. Yang keempat yaitu konsep akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dikembangkan oleh Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Yang pertama, konsep ketuhanan. Dalam konsep tauhid, Al-Asy'ari dan Al-Maturidi menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak memiliki sekutu serta memiliki sifat-sifat yang sempurna. Keduanya menerima keberadaan sifat-sifat Allah sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan Hadis, seperti sifat ilmu, qudrat, iradat, sama, basar, dan kalam. Namun, mereka menolak pemahaman yang menyerupakan Allah dengan makhluk maupun pandangan yang meniadakan sifat-sifat Allah. Meskipun memiliki kesamaan dalam prinsip dasar tauhid, terdapat perbedaan pendekatan di antara keduanya. Al-Asy'ari lebih menekankan penerimaan terhadap nas disertai penyerahan hakikat maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Al-Maturidi lebih terbuka menggunakan penalaran rasional untuk menjelaskan sifat-sifat Allah selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Kedua yaitu konsep iman.
Menurut Al-Asy'ari, iman adalah pembenaran dalam hati terhadap ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Amal perbuatan merupakan konsekuensi dari iman, tetapi tidak menjadi unsur pokok yang menentukan keberadaan iman seseorang. Oleh karena itu, seseorang Muslim yang melakukan dosa besar tidak serta-merta keluar dari Islam selama masih memiliki keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya. Al-Maturidi juga berpendapat bahwa iman pada dasarnya merupakan pembenaran dalam hati terhadap kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Namun, ia memberikan penekanan bahwa penggunaan akal dapat membantu seseorang mencapai keyakinan terhadap keberadaan Tuhan dan kebenaran agama. Dengan demikian, baik Al-Asy'ari maupun Al-Maturidi sama-sama menolak pandangan Khawarij yang menganggap pelaku dosa besar sebagai kafir, yaitu konsep kebebasan manusia dan takdir. Dalam persoalan takdir, kedua tokoh tersebut berusaha mengambil jalan tengah antara paham Jabariyah yang menganggap manusia tidak memiliki kebebasan dan Mu'tazilah yang memberikan kebebasan penuh kepada manusia. Al-Asy'ari mengembangkan teori kasb perolehan, yaitu bahwa Allah menciptakan seluruh perbuatan manusia, tetapi manusia tetap memiliki pilihan dan tanggung jawab atas perbuatannya. Dengan konsep ini, manusia tetap dapat memintai pertanggungjawaban atas amal yang dilakukannya. Sementara itu, Al-Maturidi memberikan ruang yang lebih besar terhadap kemampuan manusia dalam memilih dan melakukan perbuatan. Menurutnya, manusia memiliki kehendak dan kemampuan yang diberikan oleh Allah untuk menentukan tindakannya, meskipun seluruh kemampuan tersebut tetap berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan ini menunjukkan bahwa Al-Maturidi lebih menonjolkan aspek tanggung jawab manusia dibandingkan Al-Asy'ari, tetapi keduanya tetap mengakui kekuasaan mutlak Allah atas segala sesuatu, yaitu konsep wahyu dan akal. Salah satu ciri utama akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dikembangkan oleh Al-Asy'ari dan Al-Maturidi adalah keseimbangan antara wahyu dan akal. Keduanya menolak sikap yang hanya mengandalkan akal tanpa wahyu maupun sikap yang menolak penggunaan akal sama sekali. Menurut Al-Asy'ari, akal berfungsi untuk memahami dan memperkuat kebenaran wahyu, sedangkan Al-Maturidi memandang bahwa akal dapat mengetahui keberadaan Tuhan dan sebagian nilai moral selalu datang sebelum datangnya wahyu, yaitu relevansi pemikiran Al-Asy'ari dan Al-Maturidi dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Pemikiran Al-Asy'ari dan Al-Maturidi memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan Islam Sunni di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Konsep akidah yang mereka rumuskan maupun menjadi jalan tengah antara kelompok yang terlalu tekstual dan kelompok yang terlalu rasional. Oleh karena itu, pemikiran kedua tokoh ini dianggap mampu menjaga keseimbangan antara keyakinan, rasionalitas, dan toleransi dalam kehidupan beragama. Hingga saat ini, konsep akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dikembangkan oleh Al-Asy'ari dan Al-Maturidi masih menjadi rujukan utama dalam pendidikan Islam, pesantren, dan berbagai lembaga keagamaan. Hal ini menunjukkan bahwa pemikiran keduanya tidak hanya memiliki nilai historis, tetapi juga relevan dalam menjawab berbagai tantangan keagamaan di era modern. Mungkin cukup sampai di sini pembahasan yang bisa saya sampaikan. Selebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.